Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mutmainah dari kelas F Teknik Informatika dengan NIM 202245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan proses perangkat lunak dari tugas rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada model sequential linear. Pada model sequential linear atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Pada tahap pengembangannya, yang pertama, tahapan analisis. Pada tahapan ini berlangsung proses pengumpulan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan didefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibuat, seperti memahami domain permasalahan, tingkah laku, dan interface atau biasa disebut dengan antarmuka. Kemudian tahapan selanjutnya itu tahapan desain, di mana proses ini melibatkan 4 atribut sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur, perangkat lunak, representasi, interface, dan detail atau algoritma prosedural. Selanjutnya, tahapan pengkodean. Pada tahapan ini, proses penerjemahan desain ke dalam bentuk bahasa mesin yang dilakukan secara mekanis. Selanjutnya, tahapan pengujian. Proses ini dikerjakan setelah kode dirancang dan difokuskan pada fungsi dan jumlah kesalahan untuk diperbaiki. Selanjutnya, tahapan pemeliharaan, yaitu proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Adapun kelebihannya, yang pertama, tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Kemudian cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Kemudian software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Selanjutnya, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Adapun kekurangannya, yang pertama, terdapat beberapa kelemahan yang menjadi kekurangan dari metode ini, seperti kurang fleksibel dikarenakan rincian prosesnya harus benar-benar jelas dan tidak boleh diubah-ubah. Apabila dikerjakan dengan melampaui tahap yang seharusnya, maka proses desain yang sebelumnya itu akan berubah total dan memakan waktu yang banyak jika harus mengulang proses. Kedua, prototyping model. Pada metode ini menyajikan gambaran yang lengkap dari sistem, terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Pihak pengembang akan melakukan identifikasi kebutuhan pemakai, menganalisa sistem dan melakukan studi kelayakan serta studi terhadap kebutuhan pemakai, meliputi model interface, teknik prosedural, dan teknik yang akan dimanfaatkan. Pada tahapan pengembangannya, yang pertama, tahap pengumpulan kebutuhan, di mana pada tahap ini pelanggan dan pengembang saling bantu dalam mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, menentukan keperluan dan garis besar sistem yang dirancang. Kemudian tahap selanjutnya, tahapan quick design, di mana membangun rancangan global sebagai contoh bagi user. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembangunan prototipe, di mana proses perancangan sementara yang fokus kepada penyajian kepada pelanggan, termasuk pengujian dan penyempurnaan. Selanjutnya, tahap evaluasi pelanggan, di mana
tahap ini, pelanggan melakukan pengujian terhadap prototipe yang ada dan pengembang memperluas analisis kebutuhan pemakai. Dan yang terakhir, tahap pembuatan dan implementasi. Pada tahap ini, termasuk proses desain atau rancang, pengkodean, dan testing. Adapun kelebihan pada model ini, yaitu prototipe melibatkan unsur user dalam analisa dan desain. Punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Kemudian untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC, dan yang terakhir mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Adapun kekurangannya, yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan yang terakhir, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang ketiga, ada model spiral. Model spiral atau spiral model adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem, loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan, loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem, dan seterusnya. Pada tahap pengembangannya, yang pertama, tahap listen. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna. Selanjutnya, tahap planning atau perancangan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Selanjutnya, tahap analisis resiko, di mana mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko, baik teknis maupun manajemen. Selanjutnya, tahap rekayasa, di mana tahap pembuat prototipe. Selanjutnya, tahap konstruksi dan pelepasan atau rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, di mana pelanggan atau pemakai biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Adapun kelebihannya, yaitu sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahap-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Baik pengembang maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Adapun kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang, demikian juga dengan biaya yang besar. Selain itu, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan resiko. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Sampai saat ini, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan atau tidak. Yang keempat, model inkremental. Dalam model inkremental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Sebelum pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pengerjaan per bagian. Pada tahap pengembangan, yaitu yang pertama requirement, di mana requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model, yaitu penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Selanjutnya, specification, di mana proses spesifikasi menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Selanjutnya, arsitektur desain. Pada tahap ini, perancangan software yang terbuka agar
dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahap selanjutnya. Kemudian kode, di mana kode dilakukan proses desain selanjutnya adalah dengan perkodean. Dan yang terakhir ada tes, merupakan tahap pengujian dalam model ini. Adapun kelebihannya, yang pertama, resiko yang rendah pada pengembangan sistem, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Tahap awal adalah andalan dasar dari pembuatan tahap berikutnya atau dikerjakan secara berurutan. Kemudian cocok digunakan bila pembuat software tidak banyak atau kekurangan pembuat. Mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer, mengurangi trauma karena perubahan sistem, klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian, dan yang terakhir memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Adapun kekurangannya, yaitu hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staf dilakukan jika hasil inkremental akan dikembangkan lebih lanjut. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Dan kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Dan yang kelima yaitu model agile atau biasa disebut dengan agile process, merupakan sekelompok aktivitas pembangun perangkat lunak secara iteratif yang menekankan pada aktivitas konstruksi atau desain dan coding. Agile process mengeliminasi sebagian besar waktu untuk melakukan perencanaan sistem dan berusaha sebisa mungkin mematuhi jadwal deliver sistem yang telah dijanjikan. Requirements yang dibutuhkan secara langsung di-drive oleh pelanggan itu sendiri. Dan apabila terjadi perubahan terhadap requirement tersebut, pengembang dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pada tahapan pengembangannya, yang pertama, inception. Pada aktivitas ini yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup analisis sistem, perumusan target dari sistem yang dibuat, identifikasi kebutuhan, perumusan kebutuhan pengujian, pemodelan diagram UML, dan pembuatan dokumentasi. Selanjutnya, elaboration. Pada aktivitas ini dilakukan tahap di antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem, di desain komponen sistem, desain format data, desain database, desain antarmuka atau tampilan, desain data tampilan, penentuan desain pattern yang digunakan, pemodelan diagram UML, dan pembuatan dokumentasi. Selanjutnya, construction, di mana tahap ini untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Dan tahapan terakhir, transition, merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi ke konsumen atau rollout yang umumnya mencakup pelaksanaan pelatihan kepada pengguna dan testing peta aplikasi terhadap ekspektasi penggunaan. Adapun kelebihannya, yang pertama dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan kepada klien. Adapun kekurangannya, yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim itu kurang. Tidak cocok dalam skala tim yang besar lebih dari 20 orang, dan yang terakhir perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Dan yang keenam, model V atau V model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya miring dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall, proses dijalankan secara linear, maka dalam model V, proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Pada tahap pengembangannya, yang pertama ada requirement analysis dan
acceptance testing. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Selanjutnya, sistem desain dan sistem testing. Pada keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi, sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selanjutnya, arsitektur desain atau integration testing. Pada dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasarkan kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, detail teknologi yang dipakai. Selanjutnya, modul desain dan unit testing. Pada tahap ini, menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap modul, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu coding, di mana tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Adapun kelebihannya yaitu vModel sangat fleksibel. vModel mendukung project tailoring dan penambahan dan pengurangan metode Bentol secara dinamik. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada vModel agar sesuai dengan suatu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambahkan metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool yang dianggap sudah obsolete. vModel dikembangkan dan di-maintain oleh public user dari vModel berpartisipasi dalam change control board yang memproses semua change request terhadap vModel. Adapun kekurangannya, vModel adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu project. Kemudian vModel terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktiviti dalam vModel yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apakah yang termasuk dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Dan yang ketujuh, model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Pada tahapan pengembangannya yang pertama adalah pemodelan bisnis. Aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dimunculkan, siapa yang memunculkannya, dan kemana informasi itu pergi, serta siapa yang memprosesnya. Selanjutnya, pemodelan data, di mana aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis tersebut. Selanjutnya, pemodelan proses, di mana aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Selanjutnya, pemodelan aplikasi, di mana selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Dan yang terakhir, pengujian dan pergantian. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Adapun kelebihannya yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Dan model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada
sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Dan adapun kekurangannya, yaitu model RAD adalah tidak begitu cocok untuk proyek dengan skala besar karena dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya komponen yang dikerjakan. Selain itu, semakin besar proyek, semakin kompleks pula koordinasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Rasanya sulit untuk mengembang dan pemakai berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk melengkapi sistem. Apabila sistem yang ternyata tidak dapat dimodularisasi, sementara sistem mempunyai resiko teknik yang tinggi. 8. Komponen assembly model, di mana model ini merupakan gabungan dari berbagai sifat dan karakter dari model spiral dan sangat erat keterkaitannya dengan model RAD. Karena model CAM ini menggunakan peralatan-peralatan dan GUI untuk mengembangkan software, dengan kata lain, pembuatan aplikasinya dibuat dari paket perangkat lunak dan berisi serangkaian komponen yang telah ada sebelumnya. Tahapan pengembangan. Tahap pertama, tahap identifikasi calon-calon komponen atau kelas objek. Kedua, tahap melihat komponen-komponen dalam pustaka. Ketiga, tahap mengekstrak komponen. Keempat, tahap membangun komponen. Kelima, tahap menyimpan komponen baru pada pustaka. Keenam, tahap mengkonstruksi literasi ke N dari sistem. Kelebihannya yaitu tinggal mencaplok atau menggunakan program atau komponen yang sudah ada dan menyusunnya menjadi sebuah program yang lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna, sehingga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dan tenaga. Selain itu, model ini juga menyediakan kemampuan untuk memvisualisasi hasil rakitan dengan kesanggupan untuk mengukur, menganalisa, merancang, dan merancang ulang program. Kekurangannya yaitu CAM adalah seiringnya program atau komponen-komponen terdahulu tidak kompatibel atau sejalan dengan model perakitan komponen ini, sehingga untuk perusahaan berskala kecil akan kesulitan menemukan komponen yang sesuai untuk dirakit. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.